Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM J1A118267. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Definisi antropometri. Antropometri adalah pengukuran tubuh atau bagian tubuh manusia dalam menilai status gizi. Dengan metode antropometri adalah menjadikan ukuran tubuh manusia sebagai metode untuk menentukan status gizi. Cara pengukuran berat badan. Pertama, periksa timbangan yang akan digunakan untuk memastikan timbangan telah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. 2. Orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. 3. Orang yang ditimbang dipersilahkan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. 4. Pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang. Pengukuran dicatat sampai 500 mg terdekat. Cara pengukuran tinggi badan. Pertama, cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. 2. Gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. 3. Orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. 4. Orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. 5. Mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. 6. Pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk mikrotois. Selanjutnya, cara pengukuran lila. Pertama, pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. 2. Orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. 3. Pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering melakukan aktivitas. 4. Orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan tali. Lipat tali menjadi dua bagian yang sama, beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. 5. Lingkarkan pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tadi. 6. Baca dan catat hasil pengukuran sampai milimeter terdekat. Adapun pengukuran IMT atau indeks massa tubuh, yaitu IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan. Berat badan dalam bentuk kilogram dan tinggi badan dalam bentuk meter dikuadratkan. Nah, IMT ini digunakan minimal umur 17 tahun dan sudah ditetapkan oleh WHO. Adapun kategori IMT kurang dari 18 sama dengan berat badan kurang, 18,5 sampai 22,9 sama dengan berat badan normal, 23 sampai 29,9 sama dengan berat badan berlebih atau cenderung obesitas, lebih dari 30 sama dengan obesitas. Selanjutnya, survei konsumsi makanan. Definisi survei konsumsi makanan. Konsumsi makanan merupakan salah satu hal vital yang dapat menentukan status gizi anak. Salah satu indikator kualitas konsumsi anak adalah keragaman makanan. Survei konsumsi pangan berarti suatu cara atau strategi menentukan status gizi individu maupun kelompok dengan cara menghitung konsumsi ataupun asupan gizi yang terdapat pada makanan dan minuman yang dikonsumsi atau diasup oleh seseorang. Selanjutnya, metode survei konsumsi makanan.
Di sini saya akan membahas mengenai metode Rikal 24 Hours dan metode frekuensi semi kuantitatif atau semi kuantitatif food frequency questionnaire atau sering disingkat SFFQ. Adalah metode untuk mengetahui gambaran kebiasaan asupan gizi individu pada kurun waktu tertentu. Selanjutnya, cara kerja metode Rikal 24 hours atau jam. Pertama, petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga atau URT selama kurun waktu 24 jam yang lalu. 2. Menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. 3. Membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan atau DKGA atau angka kecukupan gizi AKG untuk Indonesia. 4. Agar wawancara berlangsung secara sistematis, perlu disiapkan kuesioner sebelumnya sehingga wawancara terarah menurut urutan-urutan waktu dan pengelompokan bahan makanan. Di sini terlihat tabel hasil kuesioner Rikal 24 jam yang telah saya lakukan. Perlu diketahui bahwa Rikal harus dilakukan 2 kali 24 jam atau 2 hari untuk menentukan atau melihat perbandingan status gizi responden. Selanjutnya, cara kerja metode semi FFQ. Pertama, responden diminta untuk memberi tanda pada daftar makanan yang tersedia pada kuesioner mengenai frekuensi penggunaannya dan ukuran porsinya. 2. Lakukan rekapitulasi tentang frekuensi penggunaan jenis-jenis bahan makanan, terutama bahan makanan yang merupakan sumber-sumber zat gizi tertentu. 3. Hal yang perlu mendapat perhatian dan pengumpulan data adalah keadaan musim-musim tertentu dan hari-hari istimewa seperti hari pasar, awal bulan, hari raya, dan sebagainya. Gambaran konsumsi pada hari-hari tersebut harus dikumpulkan. Nah, ini hasil tabel hasil konsumsi makanan semi FFQ yang telah saya lakukan. Itulah tadi pembahasan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.